Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Perhatikan peta Indonesia yang ada di hadapan kalian. Nah, masih ingatkah kalian di mana letak geografisnya Indonesia? Ya, letak geografisnya Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak Indonesia yang di antara dua samudra dengan dua benua ini disebut dengan posisi silang. Lihat ya, di sini di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, di antara benua Asia dan benua Australia. Ini kita berada di antara posisi silang. Apa itu posisi silang? Posisi silang adalah posisi di mana persilangan di antara dua benua dan dua samudra. Dan kita, Indonesia ini tepat berada di tengah-tengahnya. Letak Indonesia yang strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Apa pengaruh letak geografisnya Indonesia? Nah, pengaruh letak geografis Indonesia ini ada pengaruh positif yang pertama. Pengaruh positifnya bagi Indonesia, yang itu terjadinya percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal ini membuat budaya Indonesia semakin beragam. Percampuran atau akulturasi budaya ini sudah terjadi sejak dulu kala. Seperti contohnya wayang. Wayang itu merupakan percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya dari India, yaitu budaya Hindu-Buddha. Kemudian batik. Batik di wilayah pesisir seperti batik Cirebon dan batik Pekalongan itu mendapat pengaruh dari budaya bangsa Arab dan Tionghoa, sehingga batiknya menjadi berwarna cerah. Dan hal-hal seperti itu menjadi budaya Indonesia semakin beragam. Dan percampuran ini membawa hal yang baik bagi Indonesia. Pengaruh positif berikutnya adalah memudahkan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan bangsa asing. Karena letaknya Indonesia tadi sangat strategis ya. Nah, selain pengaruh positif, juga terdapat pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya, yang pertama, banyak budaya daerah yang tersingkirkan karena masuknya budaya asing. Jika kita tidak memilah-milah budaya asing yang masuk, budaya asli Indonesia itu lama-kelamaan bisa tersingkirkan. Dan juga bisa terjadinya masuknya budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, untuk pengaruh negatif ini, jika kita bisa membentengi diri dengan baik, kita bisa memilah-milah budaya yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, maka tentu saja budaya khas Indonesia tidak akan hilang. Nah, Indonesia ini sejak dahulu kala perairannya tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Kapal-kapal ini banyak yang melewati wilayah perairan Indonesia. Nah, Indonesia ini banyak disebut sebagai negara maritim, ya. Banyak yang menyebut Indonesia sebagai negara maritim, yaitu negara yang hampir sebagian besar wilayahnya itu berupa perairan. Juga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Mengapa disebut sebagai negara agraris? Ya, karena Indonesia
banyak menghasilkan hasil pertanian, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Negara maritim ini, Indonesia ini punya juga potensi maritim. Nah, apa saja potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia? Yang pertama, potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia adalah pariwisata bahari yang menarik. Ya, jadi pariwisata kelautan yang menarik. Kemudian Indonesia juga memiliki minyak bumi yang melimpah, serta sumber daya laut yang beraneka ragam, seperti sumber-sumber makanan laut, udang, kemudian contohnya lagi ikan tuna, rumput laut, dan masih banyak lagi sumber daya laut yang beraneka ragam. Nah, tadi adalah potensi maritim. Sekarang, apa potensi agraris dari Indonesia? Pertama, potensi agraris yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara yang agraris atau negara yang sebagian besar wilayahnya pertanian, yaitu kita memiliki ketersediaan lahan. Nah, ketersediaan lahan ini didukung dengan tanah yang subur. Indonesia itu tanahnya sangat subur ya. Kemudian, Indonesia juga memiliki iklim yang mendukung. Nah, di iklim yang mendukung ini, ketersediaan lahan, kemudian tanah yang subur dapat menghasilkan tanaman yang unggul. Jadi, ini adalah potensi agraris dari negara Indonesia. Potensi maritim dan potensi agraris ini harus didukung oleh sarana komunikasi dan juga sarana transportasi yang memadai. Untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Pertama, potensi maritim dan agraris ini jika didukung oleh sarana komunikasi, maka akan memudahkan Indonesia untuk saling berkomunikasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan negaranya terpisah oleh pulau-pulau dan di sini banyak perairan. Nah, untuk saling berkomunikasi, jika telah didukung dengan baik, maka di wilayah manapun kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi misal orang yang ada di Sabang bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Merauke dengan teknologi. Kemudian potensi maritim dan agraris ini juga didukung oleh sarana transportasi. Nah, sarana transportasi ini memudahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dari mulai bisa melalui transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Nah, apabila sarana komunikasi dan transportasi ini sudah memadai, maka potensi maritim dan agraris Indonesia juga dapat ditingkatkan. Hal ini tentu saja akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sekarang, coba lihat gambar yang ada di hadapan kalian ini. Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Ya, peristiwa ini biasanya kapan terjadinya? Betul sekali, biasanya peristiwa seperti ini terjadi menjelang peringatan ulang tahun Indonesia. Ya, ini adalah contoh peristiwa gotong royong yang sering terjadi di lingkungan. Masyarakat Indonesia itu terkenal ya dengan budaya gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini merupakan penerapan nilai-nilai seperti saling membantu, peduli, serta saling menghormati sesama anggota masyarakat. Nah, nilai gotong royong ini sudah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan masih terus dijalankan hingga sekarang. Dalam kegiatan gotong royong, kita tidak membedakan suku, agama, profesi, dan juga bahasa. Nah, karena itu gotong royong dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Karena ketidakadanya yang memandang perbedaan tadi antara perbedaan suku, agama, profesi, bahasa, dan lain-lain. Kita semua dianggap sama-sama masyarakat
Dan inilah yang dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Nah, ini merupakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam sosial budaya. Apa saja sikap-sikap tersebut? Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Kemudian, contoh sikap berikutnya, bergotong royong membersihkan lingkungan. Contoh berikutnya, bekerja sama dalam membangun sarana umum. Berikutnya, membantu korban bencana alam, dan juga menghargai kebudayaan suku lain. Jika sikap-sikap ini kita jalankan, maka persatuan dan kesatuan sosial budaya di Indonesia pasti akan semakin kuat dan semakin baik lagi. Indonesia itu memiliki banyak ya keberagaman. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Tahukah kamu apa artinya wawasan Nusantara? Perhatikan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Apa saja cakupan wawasan Nusantara? Nah, cakupan yang pertama adalah semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara itu merupakan modal dan milik bersama bangsa. Cakupan yang berikutnya, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dan kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.